Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rebecca Widianti, mahasiswa Universitas Semarang Fakultas Ekonomi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum bisnis di Indonesia dan badan usaha di Indonesia. Sebelum kita memahami apa arti sistem hukum bisnis di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti hukum itu sendiri. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga tertentu yang ditujukan kepada masyarakat tertentu yang sifatnya mengikat dan menimbulkan sanksi yang tegas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem hukum bisnis adalah peraturan bisnis yang dibuat untuk mengatur bisnis yang ada di Indonesia. Adapun sumber hukum bisnis yaitu ada kebiasaan, jurisprudensi, peraturan perundang-undangan, doktrin, perjanjian yang harus mencapai kesepakatan dan traktat atau perjanjian internasional. Sedangkan sumber hukum bisnis ada 3, yaitu KUH-PER. KUH-PER adalah kitab undang-undang hukum perdata yang dimana sifatnya itu bersifat umum. Yang kedua diikuti dengan KUHD, adalah kitab undang-undang hukum perdagangan yang lebih khusus mengatur tentang perdagangan. Kemudian diikuti tentang peraturan perundang-undangan lain yang sifatnya lebih spesialis dari kedua peraturan sebelumnya. Adapun subjek dan objek hukum. Subjek hukum diantaranya manusia, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Sementara objek hukum sifatnya adalah kebendaan, meliputi benda bergerak ataupun benda tidak bergerak seperti transportasi dan rumah atau gedung. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang badan usaha dan pengaturannya. Dalam hal ini adalah CV Rebecca Widianti yang bergerak di bidang industri permebelan. Adapun dasar hukum pendiriannya yaitu pasal 19 ayat 21 KUHD tentang pendirian perdagangan bersifat persekutuan dan diikuti oleh peraturan lainnya yang bersifat relevan dan saling berkaitan, yaitu tentang persekutuan perdata dan ketentuan perikatan lainnya. Dalam pendirian usahanya, CV Rebecca Widianti harus membuat perjanjian terlebih dahulu karena melibatkan dua pemilik modal berbeda. Maksud saya dua kepemilikan modal yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Surat perjanjian ini kemudian didaftarkan ke bagian perindustrian dan perdagangan atau sebuah menteri yang mengatur tentang perindustrian dan perdagangan, serta mengurus berbagai macam perizinan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Dalam kepemilikan modalnya, sekutu pasif hanya menyerahkan modalnya saja, sementara sekutu aktif yang mengelola modal dari sekutu pasif. Sementara jika sekutu untuk tanggung jawabnya, jika sekutu pasif ikut dalam pengurusan CV, maka tanggung jawab bersifat tidak terbatas. Dari yang sebelumnya bersifat terbatas karena sebelumnya hanya diurus oleh sekutu aktif saja tanpa ada turun tangan dari sekutu pasif. Struktur organisasi CV Rebecca Widianti adalah dikepalai oleh direktur, kemudian terdapat bawahan yaitu yang dibawahi oleh manajer, kemudian di bawah manajer ada staf-staf khusus per masing-masing bagian yang diperlukan dalam suatu CV tersebut, seperti bagian gudang ataupun penjualan atau bagian yang lainnya yang ada dalam CV tersebut. Dalam pembubarannya, kita dapat mengajukan permohonan pembubaran kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi CV dengan alasan pembubaran yang mendasar.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.